Juara pertama, The Big Start Indonesia Season ketiga adalah ajang tahunan kompetisi bergengsi yang melibatkan 20 kreatifpreneur dari 4 kategori bersaing menjadi pemenang. Selamat malam, selamat datang di The Big Start Indonesia Season 3 Grand Final. Bibli selalu melakukan kurasi terhadap semua produknya dan selalu mengutamakan yang namanya produk-produk dalam negeri. UMKM di Indonesia itu produknya luar biasa sekali. Kita ada forum namanya ABCGM, ada akademisi, bisnis, community, government, dan media. Malam ini, keempat grand finalis berjuang meraih poin terbaik dari para mentor dan 10 juri profesional di bidangnya. Para pengunjung juga diberi kesempatan untuk memberikan voting kepada 4 grand finalis The Big Start Indonesia Season 3 ini. Mentors ini adalah video yang sudah dibikin oleh para founders kita. Kemarin Soulmate ulang tahun, aku bingung banget mau ngasih dia kado apa. Terus aku browsing di blibli.com, nemu deh. Tas Kingsmith ini keren banget, anti air juga loh, bisa ngecas juga pakai tenaga matahari. Pas suami aku terima tas ini, dia seneng banget loh. Memang menurut gue yang sebelumnya ada beberapa hal yang ganggu. Jadi pada saat perpindahan dari ngobrol sampai ke perpindahan ke produk, ada URL-nya itu dimasukin ke link dan ada swipe up itu baru ditambahin sama mereka itu oke. Perjalanan Kingsmith ini dimulai pada saat saya terinspirasi oleh Steve Jobs yang melakukan perubahan di dunia smartphone. Kingsmith hadir ingin melakukan revolusi di industri tas. Kami ingin merubah mindset yang tadinya tas biasa menjadi tas pintar. Ada USB port yang bisa memberikan kemudahan untuk pengecasan handphone. Bahan yang kita gunakan itu adalah bahan waterproof. Kak Barli sebagai mentor saya mempush, kenapa kamu hanya fokus kepada pria? Kenapa tidak kepada wanita? Pada saat itu saya ragu, karena wanita itu adalah makhluk yang paling sulit untuk dimengerti. Ya kan? Kemudian saya juga belajar bagaimana menghandling customer gitu ya. Bagaimana cara membuat perencanaan marketing. Bagaimana cara membuat video untuk iklan komersial. Nah dari sana, yang pertama saya ingin membuat 2 line produk baru. Yang pertama namanya adalah Queensmith. Pasangannya dari Kingsmith itu untuk tas wanita. Kemudian saya juga ingin membuka Brothersmith. Ini untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Nah kemudian kita juga ingin mengembangkan fitur-fitur baru yang futuristik. Pertama itu solar panel. Kemudian kita juga menambahkan fitur security. Kalau misalnya hilang nanti akan ada notifikasi melalui handphone. Tas yang bisa berkomunikasi dengan pemiliknya. Mengingatkan jika ada barang yang ketinggalan seperti dompet atau laptop gitu ya. Nah ini fitur-fitur yang akan kami kembangkan. Marketing strateginya tadinya kami fokus di offline, kami akan pindah ke online. Nah apabila kami menjadi juara The Big Start Indonesia Season 3 ini, dana tersebut akan kami gunakan untuk 40% operational cost. 30% itu adalah product development. Sedangkan 25% itu untuk marketing strategi dan tentunya 5% untuk simpanan dan juga mungkin amal gitu ya. Dan kami berharap investasi ini nantinya akan kembali dalam waktu 1,5 tahun. Wah ada item reminder, terima kasih Queensmith. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dan saya mengajak kepada semua penonton untuk menjadi bagian dari revolusi industri tas. Dukung terus Kingsmith bahwa masa depan itu ditentukan dari keputusan kita saat ini. Terima kasih. Can you explain more your plan of distribution only in Jakarta or other key cities outside Jakarta? Jadi untuk distribusi channel kita untuk offline itu bekerja sama dengan Gramedia Bu. Saat ini kita akan growth jadi 50 dan di akhir tahun ini kita targetnya itu nanti akan capai 100 cabang. Nah untuk online bekerja sama dengan marketplace blibli.com gitu. She
she hits the spot. Jadi dia menggunakan cara patos ya dari feeling ya gitu. So we spoke about, kita tuh discusskan kayak oh kalau makanan itu karena dia ada yang crunchy gitu, mesti ada suaranya tuh crunchy gitu. Jadi kalau yang di 30 seconds itu dia memperlihatkan kayak cara jadul nih makan salak gitu. Kalau buat aku, ini story-nya dapet kok. Cuma menurut aku, nggak tahu ya, ini menurut aku aja ya. Akan lebih baik lagi kalau yang main justru Sally-nya sendiri jadi aktornya. Serius? Saya mulai dari dapur sendiri dan saya mengolahnya untuk keluarga sendiri. Kalau ditanya Mbak Gwen ada demand saat itu, saya bilang belum ada. Justru saya bikinnya karena memang saya pengen ngasih yang baru, ngasih yang enak, tapi inovasi. Melalui Bibli ini saya merasa seperti dapat arahan terutama dari mentor saya yang baik banget. Bahwa saya harus punya target market yang pas. Makanya saya punya 3 main area improvement, yaitu dengan merombak total logo saya yang awal, yang kaku gitu ya. Yang saya merasa kayaknya saat itu keren banget. Akhirnya saya rubah seperti gambar logo yang sekarang, wajah saya, keseharian saya, menggambarkan figur saya yang seadanya seperti itu. Dan ada senyum di bawaannya itu menggambarkan senyum keberhasilan saya kepada keluarga. Saya mau fokus masukin produk saya kepada channel-channel distribusi, terutama toko oleh-oleh di pusat-pusat di sepanjang public area seperti stasiun, terminal. Kita juga akan fokus kepada online, marketplace, dan e-commerce karena kita sudah menempatkan kemasannya seperti ini supaya mudah dikirim. Dan jika saya mendapatkan kesempatan dana 35% ini untuk produksi, di mana di sana pasti akan ada pengembangan rumah produksi saya yang masih sangat kecil. Saya juga butuh mesin-mesin produksi yang lebih besar. Saya juga pasti akan meng-hire karyawan dan di situ juga ada biaya operasional, biaya pengadaan bahan baku dan lain-lain. Pasti saya membutuhkan lebih banyak biaya promosi dan marketing sebesar 25% yang saya tentunya tidak mampu kerja sendiri. Saya akan hire orang yang ahli di bidangnya. Begitupun dengan cost 20% untuk merebranding. Lalu juga ada biaya 15% untuk distribusi dan 5% untuk perpanjangan dan perizinan karena makanan kita tentunya sangat dibutuhkan izin untuk bisa dirilis ke pasar. Demikian Salakku, cara enak makan salak ada di Salakku. Terima kasih. Bagaimana kita bisa menjaga quality control gitu ya, supaya barang yang dijual itu freshness-nya tetap terjaga sejak diproduksi sampai itu dikonsumsi oleh konsumen. Setiap ngeluarin produk itu sebelumnya saya sudah coba di rumah. Saya biarkan kemasan yang sama selama 3 bulan dan saya nanti akan buka lagi setelah 3 bulan berikutnya. Untuk saat ini saya masih seperti itu. Pastinya ini logos karena kan lebih banyak ngandalin tulisan. Oke, film horor nih. Waduh. Catchy, itu catchy, ada unsur komedinya dan itu emang sejalan sama karakternya dia, emang agak quirky nih si Mas Joni nih gitu kan. Perkenalkan, saya Joni Martono, founder Setapak 9 More Than Decoration. Produk saya adalah stepping stone dan wall decor. Kedepan penjualannya akan kami kembangkan tidak hanya di Instagram, tapi juga di Blibli dan kerjasama dengan pengusaha taman atau bisnis properti di Jakarta dan di Indonesia. Awalnya stepping stone saya ini beratnya 5 kilo. Tapi saya sudah melakukan inovasi sehingga bisa mencapai sampai 1,8 tapi dengan daya tekanan yang kuat. Yang jadi masalah adalah bagaimana membuat produksi itu lebih cepat. Jadi saya membuat alat cap, saya mengadopsi teknik itu, saya aplikasikan ke stepping stone saya ini. Jadi ketika adonan dicapkan, proses produksinya otomatis akan lebih cepat.
Seandainya nanti saya memenangkan kompetisi ini, saya akan mengalokasikan 19% untuk proses produksi, 24% untuk pengembangan produk, 50% untuk penjualan, dan yang kedua saya akan refreshing. Ya, karena membutuhkan dari selama 1 bulan lebih, terus terang sangat tertekan sekali saya. Tapi ternyata di balik tekanan itu saya merasa sangat beruntung sekali hari ini ya. Yang terakhir, urip iku urup, hidup itu nyala. Maka saya lambangkan dengan lampu. Seperti lampu yang terus menyala. Kenapa kupu-kupu? Kupu-kupu adalah sebuah proses perjalanan yang panjang. Dengan harapan ikut The Big Star Indonesia Season 3 ini saya bisa berproses seperti layaknya kupu-kupu. Dari setapak demi setapak sampai menuju setapak 9. Setapak 9 more than decoration. Jadi ketika nanti saudara itu akan berkembang, produksinya kan banyak kan? Nah kan nggak mungkin dilakukan sendiri. Nah bagaimana Anda menentukan standarisasi sejak dari bahan baku sampai katakanlah misalnya menjadi produk jadi. Terima kasih. Untuk standarisasi sebetulnya selama ini saya sudah merekrut beberapa tenaga dari warga sekitar. Saya akan melatih mereka untuk bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan. Begitu Pak. Pendekatannya untuk dua versi berbeda. Yang satu pakai patos, yang satu pakai logos. Tetapi spiritnya sama. Gitu loh. Vibe-nya sama gitu. Jadi lebih nyambung. Lahir dari sinergitas antara passion, ilmu pengetahuan dan seni, serta kekayaan alam Indonesia, Pavetiya lahir di tahun 2016 dengan target market adalah wanita usia 20-40 tahun yang memiliki kulit sensitif atau konsumen yang ingin beralih ke pola hidup sehat. Untuk distribusi kami sudah ke seluruh Indonesia. Kemudian di bulan yang lalu kita sudah mulai masuk ke pasar Melbourne, Australia melalui reseller online kami di sana. Dengan target di tahun 2019 kita bisa lakukan bazar dan perkenalan untuk market skincare Indonesia. Kita mengidentifikasi 3 area yang perlu ditingkatkan di Pavetiya. Yang pertama adalah pengembangan produk baru. Dari yang di awal hanya 4 SKU, di 2019 kami menargetkan 20 SKU. Tentunya dengan izin edar kami dapatkan, jalur distribusi bisa semakin luas di Indonesia, baik offline maupun online. Online tentunya kita akan bekerja sama juga dengan blibli.com. Untuk offline, Pavetiya akan bekerja sama dengan brand Saud. Kita akan bikin cosmetic pouch. Di 2019 kami menargetkan bisa dealing dengan market Amerika Serikat yang saat ini sedang kami kerjakan. Untuk financial plan, production cost ini adalah 180 juta untuk mesin, kemasan, dan juga dana penelitian. Karena kami meneliti tanaman lokal Indonesia. Kemudian BPOM untuk infrastruktur sesuai dengan persyaratan BPOM. Kemudian di sales and marketing adalah biaya promosi. Dengan total impact dengan 500 juta akan mengalami peningkatan hingga 1,2 miliar rupiah di tahun 2019. Ibu menawarkan satu produk kesehatan dan kecantikan. Bagaimana strategi Ibu untuk meyakinkan kepada audiens bahwa ini adalah produk aman dan bagus buat juga untuk kecantikan? Terima kasih. Di Pavetiya sendiri pada saat berdiri saya bertanya, apakah produk yang saya teliti ini selama 2-3 tahun, kemudian saya pakai sendiri, apa ada orang yang mau beli? Pembeli pertama saya merasa puas, kemudian dia memberikan review. Review pertama itulah yang akan membawa review yang lainnya sampai meyakinkan orang adalah dengan bahwa tokoh di balik produk ini adalah tokoh yang cukup bisa mempertanggungjawabkan produk yang dibuat. Terima kasih. Sekali lagi untuk Erika. Salah satu agenda terpenting juga mengantarkan namanya Special Project. Kolaborasi antara pelaku kreatif dengan penghasil kreatif ya Lin ya. Untuk jadi lebih baik dan bersaing dengan dunia. Yang pertama John Martono dengan Sarungan. Selanjutnya Mbak Nila Jelatik dan juga Ratan Bali. Amazara dengan Magdalene. Dan selanjutnya kami mengundang Iwet Ramadan dengan Jakarta Kreatif. Please welcome Andin dengan Cahaya Lampu.
Dan yang keempat ini adalah spesial sekali, kali ini adalah kolaborasinya Blibli. Yang pertama dengan Shanas Nadia WP dengan produknya Roro Kenes Bag. L3 Mei Yanti, Mei by Omah Manten. Selanjutnya Novita Dwi P, NDP Project and My Daily Hijab. Baik, dan pasangan berikutnya adalah Novi Kurnia, Abon Cap Koki. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk The Special Project Teams. Ya. Terima kasih. Kontribusi dari audiens yang hadir malam hari ini sangat besar, 30% dari penilaian keseluruhan ya. Para juri memiliki porsi 70% gitu ya. 70%. Nah, kita akan mulai votingnya. Oke. 16 besar The Big Start Indonesia Season 3. The Top 60. Termasuk yang 16 besar ini juga punya chance yang sama menjadi peserta favorit. Dan pemenang favorit pilihan audiens adalah Rinaldi Aditya Arya Pasha dengan produknya Bemo. Rinaldi. Produk terfavorit 50 juta rupiah dari Blibli untuk Rinaldi. Ini dia keempat grand finalis The Big Start Indonesia Season ketiga. Robi Ibadi, King Smith, Shelly Salaku, Johnny Martono, Setapak 9. Erika Anawati, Papetia. Kita akan mulai terlebih dahulu mengumumkan juara ketiga. Saya yang deg-degan ini, soalnya saya tahu banget perjuangannya. Juara ketiga The Big Start Indonesia Season 3 adalah Johnny Martono, Setapak 9. Setapak 9, Johnny Martono. Selamat untuk Johnny. Dan kita lanjut menuju ke juara kedua. Tersisa Ada 3 creativepreneurs yang ada di Baik. depan. Salah satu dari mereka akan menjadi juara kedua. Baik, juara keduanya adalah dan juara 2 Big Start Indonesia Season 3 adalah dari King Smith, Robi. Selamat untuk Robi. Waduh, ini dominasi wanita ini, gimana ini? Salah satu dari antara kalian akan memenangkan kompetisi ini. Oke. Siapa yang kami sebut namanya otomatis akan keluar menjadi juara pertama The Big Start Indonesia season yang ketiga. Yang tidak tersebut menjadi juara keempat. Di antara mereka adalah juara dari Big Start Indonesia Season 3. Shelly dari Salaku menjadi juara, tepuk tangannya berapa banyak? Yang setuju Erika Ernawati dari Lavetia menjadi juara. Mana Erika supporternya mana? Juara pertama. Bukan mentor cukup aku dong. Mentornya jadi mules semua gitu ya? Oke. Ini berdua lihat pegang. Oke. Mentornya juga kebetulan wanita-wanita cantik. Oke. Oke hadirin, juara pertama The Big Start Indonesia season ketiga adalah Erika dari Pavetia. Yeay. Erika dari Pavetia, selamat. Berarti di posisi keempat atau juara 4 adalah Shelly dari Salaku. Selamat Mbak Shelly untuk Salaku. Perjalanannya baru dimulai malam hari ini. Juara pertama mendapatkan uang untuk permodalan sebesar 500 juta rupiah. Wow. Selamat untuk Erika.
inilah dia The Big Start Indonesia season ketiga.